Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kalau kemarin kita udah ngomongin alat-alat apa aja yang dibutuhin untuk airdrop dan bounty, di video ini kita akan bahas tentang di mana kita bisa nemuin pengumuman proyek-proyek yang menyelenggarakan airdrop dan bounty. Yuk, langsung ke pembahasan. Di video ini gue akan bagi dua bagian, yaitu airdrop dulu, baru ntar bounty ya. Oke, jadi airdrop sendiri tuh terbagi atas dua, geng. Airdrop coin atau token dari proyek-proyek baru, atau airdrop dari proyek yang sebenarnya udah lama, udah mapan, tapi belum punya token. Kayak misalnya dulu ada Uniswap, Trust Wallet, dan lain-lain. Dan sekarang yang lagi ditunggu-tunggu ada dari MetaMask, OpenSea, dan lain-lain. Ini juga jadi menentukan di mana kita bisa lihat pengumuman airdrop itu. Ingat, tetap hati-hati waktu cari airdrop. Jangan asal klaim, karena salah-salah token atau koin kamu malah yang bisa hilang. Pokoknya mikir 1000 kali sebelum melakukan sesuatu di dunia kripto. Jadi hunter juga harus kritis loh, nggak bisa main hajar bleh aja. Nanti akan gue bahas juga nih tentang ini. Tapi sekarang kita bahas cara nemuin airdrop token baru dulu ya. Yang pertama dari Telegram. Jadi di Telegram itu banyak banget channel yang berbagi info airdrop ini. Sebagai newbie, mungkin kalian bisa add aja dulu semua channel. Nanti sambil jalan, kalian bisa sortir lagi. Kira-kira channel mana sih yang bagus? Tinggal ketik keyword airdrop di kolom search aja. Yang kedua di Bitcoin Talk. Kalau di Bitcoin Talk ini sayangnya info tentang airdrop dan bounty nyampur di satu tempat. Jadi agak ribet. Tapi yang pasti, jangan pernah ikutan airdrop yang harusin kamu balas thread mereka di Bitcoin Talk. Karena BTT udah melarang keras anggotanya untuk ikutan giveaway atau dapetin easy money di BTT cuma dengan tulis identitas kita di thread si penggelar airdrop. Gue dulu pernah sebagai newbie, dan alhasil akun gue kena suspend selama sebulan. Masih untung tuh, ada juga yang nggak bisa balik loh akunnya. Yang ketiga dari website. Ada beberapa website yang nyediain info airdrop kayak airdropalert.com, airdrop.io, airdropbob.com, airdroprating.io, isomars.com, coinmarket.com, dropsearn.com, dan lain-lain. Nanti kalian bisa akses websitenya di deskripsi ya, gue cantumin di sana. Kalian tinggal registrasi aja dan berseluncur nyari info airdrop. Bahkan bisa langganan newsletternya juga loh. Kalau ada airdrop baru, mereka bisa kirim langsung infonya ke email kamu. Yang keempat, centralized exchangers. Nah, biasanya exchangers kayak Binance, Coinsbit, dan lain-lain ngadain airdrop juga buat para membersnya. Ada yang syaratnya harus pegang token exchanger mereka, ada juga yang harus beli token A baru dapat token B misalnya. Biasanya ini token yang akan di-list di exchange mereka atau yang udah di-list. Kelebihan ikutan airdrop di exchanger adalah agak lebih terjamin dan aman dibanding sumber yang lain. Tapi ya gitu, harus ngeluarin modal. Yang kelima dari Twitter. Di Twitter juga banyak akun-akun yang nyebarin info tentang airdrop. Tapi kalau gue pribadi sih nggak prefer cari info di Twitter ya, karena banyakan scammers dibanding benerannya. Cuma kalau kalian bisa dapetin sumber terpercaya, misal profil yang udah centang, ya sikat aja. Nah, selanjutnya gimana cara nemuin info untuk airdrop proyek yang udah mapan? Biasanya kalau gue dapetin ini dari grup internal sih, atau dari bounty manager. Kadang juga ada di Twitter yang kayak gue bilang, cuma cari yang terpercaya dari profil centang. Selain itu, ada baiknya cari validasi info airdrop itu dari banyak sumber loh. Menurut gue nggak susah sih nyarinya, karena proyek mapan pasti bakal banyak disebut-sebut sama mereka-mereka yang punya kredibilitas di dunia kripto. Subscribe juga ke para kripto influencer kredibel di YouTube, tapi lebih ke influencer luar. Untuk airdrop dari proyek yang udah mapan ini, syaratnya tergantung developer sih. Ada yang cuma registrasi atau punya akun aja udah kredibel nerima airdrop. Atau ada yang harus pakai dulu aplikasi dan protokolnya, jual beli di sana, swap, dan lain-lain. Intinya ada yang murni gratis, ada juga yang harus ngeluarin kocek. Ntar gue juga bakal info-info deh kalau ada airdrop keren kayak di 2021 kemarin, ada Aqua di jaringan Stellar, yang hasilnya lumayan. Gengs, ini pesan gue buat kalian supaya tetap waspada pas ngerjain airdrop. Tinggalin airdrop yang minta fee sebelum bagi token. Tinggalin airdrop yang minta KYC atau identitas asli kamu. Jangan sembarang klaim airdrop di website yang minta kita konekin wallet ke sana, karena mereka bisa langsung akses wallet kita dan sedot aset yang kita punya. Cuekin token-token yang masuk ke wallet tanpa kita ikutan airdropnya sebelumnya. Cek token yang kalian terima. Ada kalanya scammers cuma nge-copy token yang mirip-mirip sama yang asli alias token palsu.
selalu cek kontrak address token asli di grup Telegram aslinya. Nah, untuk ini kalian harus cek username grup yang asli dari sumber info airdrop kalian ya. Karena banyak scammers yang bikin grup palsu untuk proyek itu buat nipu. Banyak-banyak interaksi di grup diskusi tentang kripto supaya pemahaman kalian makin mantap. Emang sih kebanyakan pakai bahasa Inggris, tapi sekarang kan ada Google Translate, bisa lah dimanfaatkan. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Oh iya, ada baiknya kalian bikin spreadsheet atau paling nggak catetin tuh proyek mana aja yang kalian ikutin. Akan lebih baik kalau ada info tentang tanggal distribusi, exchanger, dan lain-lain, supaya kalian nggak keder ke depannya. Menurut gue sih semakin terorganisasi kita akan semakin baik. Gue harus kasih tahu dari awal kalau setelah 2018 itu emang pamor airdrop mulai meredup. Semakin banyak airdrop yang digelar, tapi semakin banyak juga yang nggak ada harga atau developernya nggak mau bayar. Tapi walau begitu, selalu ada aja kok yang punya nilai lumayan, makanya jangan putus asa. Ini tuh kayak ngedulang emas di sungai. Dari segitu banyak lumpur harus disortir jadi emas yang jumlahnya seiprit, tapi harganya kan lumayan. Lagian, seperti yang udah dibilang sebelumnya, ngerjain airdrop tuh nggak butuh banyak effort. Paling enggak ya nggak sebanyak ngerjain bounty. Kalau ngerjain airdrop aja kalian udah kewalahan, saran gue nggak usah pengen tahu tentang bounty deh. Yang masih semangat ngikutin dan belum capek, makasih. Dan yuk mari kita bahas tentang dimana kita bisa nemuin pengumuman bounty. Sebenarnya nggak beda jauh sama airdrop, kita juga bisa nemuin info bounty di Telegram, Bitcoin Talk atau Altcoin Talk, dan website. Buat kamu yang punya pengetahuan tentang bagaimana menemukan bugs di sebuah aplikasi atau program, kamu juga bisa nemuin bounty-nya di website-website yang akan gue sebutin sebentar lagi. Sama seperti airdrop, kalian bisa nemuin channel khusus bounty di Telegram dengan mengetik kata kunci bounty di kolom search. Ikutin channelnya dan hidupin notifnya supaya tiap kali mereka update bounty baru, kalian bisa langsung daftar. Seperti yang udah disebutin sebelumnya, di Bitcoin Talk tempat nemuin pengumuman bounty jadi satu sama airdrop. Kalian tinggal baca dan pilih-pilih di bagian yang udah ditetapin sama BTT. Untuk website, kalian bisa nemuin info bounty di bounty0x.io, icodrops.com, dan bounties.network. Seperti biasa, linknya gue cantumin di deskripsi ya. Nah, sebagai tambahan informasi, kalian bisa ikutan bug bounty di website kayak gitcoin.co, fundrequest.io, hackerone.com, dan hackenproof.com. Setelah gue udah share tentang gimana cara nemuin pengumuman airdrop dan bounty-nya, selanjutnya gue akan bahas tentang gimana sih cara mengerjakan airdrop dan bounty lengkap dan runut dari awal sampai akhir. Makanya, tolong tetap dukung channel ini dengan subscribe, hidupin lonceng, komen, dan like supaya gue tetap semangat bikin video dan bisa share tentang pengalaman gue selama ini jadi crypto hunter. Sampai di sini video kali ini, see you on the next video, bye!